Selamat pagi, apa kabar hari ini? Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali mau beribadah, mau mendengarkan firman Tuhan, mau memuji Tuhan. Dan kita juga bersyukur karena pada hari ini, tepat hari ini, Pelkat PA berulang tahun yang ke-61. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, walaupun di dalam keadaan yang sangat terbatas, tapi kita mau berdoa agar Tuhan selalu menyertai Pelkat PA, khususnya Pelkat PA GPIB Sinai Surabaya. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Ayo kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Mars PA. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita awali IHMPA pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini ya Bapa, Kau boleh kumpulkan kami, Kau boleh sertai kami di sepanjang minggu kami yang lalu, sehingga pagi hari ini kami boleh bersama bersatu hati untuk beribadah. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir dalam rumah kami, rumah ibadah kami masing-masing. Kau boleh juga sertai Kak Stephen yang akan membawa firman pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita naikkan satu buah pujian dari Kidung Ceria yang berjudul Aku Bersukacita. Kita pada pagi hari ini, tapi sebelumnya kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pagi hari ini ya Bapa, atas kasih dan penyertaan-Mu saja ya Tuhan, kami boleh kembali berkumpul untuk bernyanyi, beribadah, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami semua ya Tuhan, walaupun kami beribadah bersama, tapi di rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya ya Bapa,
kami tetap bersatu hati untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Dan berkatilah juga kakak layan yang akan memimpin ibadah, yang akan memberitakan firman pada pagi hari ini, yaitu Kak Stephen. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita jumpa kembali di IHMPA GPIB Sinai di tanggal 6 September 2020. Adik-adik, di hari ini, hari yang spesial ini, IHMPA, Pelkat PA berusia 61 tahun adik-adik. Pas di 6 September 2020. Nah, adik-adik, oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama merenungkan kembali penyertaan Tuhan selama 61 tahun pelayanan Pelkat PA GPIB melalui ibadah pagi hari ini. Gimana adik-adik? Sudah siap untuk beribadah? Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami dapat berjumpa bersama-sama dengan teman-teman kami, teman-teman IHMPA GPIB Sinai Surabaya Tuhan. Dan di hari yang spesial ini kami mengucap syukur karena telah 1 tahun Engkau tambahkan usia 61 pelayanan Pelkat PA GPIB. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, mulai renungan kami ya Tuhan. Pimpinlah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya perenungan firman ini ya Tuhan. Kiranya Engkau jauhkan kami dari ketidakseriusan kami. Engkau menjauhkan kami dari pikiran-pikiran yang lain selain kami mendengarkan suara dan firman-Mu melalui perenungan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman kita dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 17 adik-adik. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 17. Coba adik-adik siapkan dulu Alkitabnya ya. Mari habis itu kita baca bersama-sama. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah, kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah membacakan firman Tuhan tadi.
kira-kira kakak mau bertanya. Adik-adik di sini ada yang usil sudah pasti, ya kan? Firman Tuhan kita yang barusan kita baca tadi itu menceritakan bahwa Rasul Paulus yang dahulunya jahat adik-adik. Rasul Paulus itu dulu suka memburu, suka menyakiti umat Tuhan, ya adik-adik. Nah, Rasul Paulus mau share sama Timotius bahwa dulu dia tuh nakal, jahat. Kalau sekarang mungkin kalau adik-adik usil kali ya. Nah, tapi Rasul Paulus bersyukur adik-adik. Dia memiliki Tuhan Yesus. Itu diungkapkan pada ayat yang ke-12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, adik-adik. Tuhannya siapa? Tuhan kita. Nah, Tuhan kita itu seperti apa? Rasul Paulus menggambarkan kepada Timotius bahwa Tuhan kita itu sangat sabar, sangat baik hati, mau mengasihi, mau mengampuni. Jadi, alasan bahwa aku nggak bisa melayani karena aku berdosa, itu salah adik-adik. Tuhan kita tidak melihat bahwa apa yang kita lakukan di masa lalu itu sesuatu yang tidak dapat diampuni adik-adik. Akan tetapi Tuhan kita mau menerima kita apa adanya. Yang pasti kita harus berubah. Ayat 14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Adik-adik. Jadi Tuhan itu mengasihi kita. Melalui Kristus Yesus mengasihi kita. Dan kalau kita bisa menerima itu, kita mengamini itu, maka Tuhan akan merubah kita. Dan perubahan itu sangat diterima adik-adik. Tuhan mau menerima kita apa adanya. Nah, sebagai gambaran mungkin adik-adik, kakak ada sedikit gambar nih. Mungkin adik-adik bisa melihat gambar ini ya. Nah, ini ada sebuah tambahan buat adik-adik. Kakak akan memutarkan sebuah video klip buat adik-adik. Supaya dengan video klip ini adik-adik bisa memaknai, kemudian adik-adik bisa menangkap arti dari apa yang baik, apa yang buruk, yang tidak boleh dilakukan. Kemudian adik-adik mau berubah untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Silakan adik-adik saksikan ya.
Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Oke, maka dari itu waktunya kita merenungkan, kita bersama-sama ambil saat teduh, kita satukan hati. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami memiliki Engkau Allah yang begitu hebat, Allah yang begitu sabar, Allah yang begitu penuh kasih. Sehingga Engkau tetap mau menerima kami seperti apapun kami, sekotor apapun kami, seberdosa apapun kami, senakal apapun kami, Engkau ampuni. Dan Engkau menjadikan kami emas ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami memiliki Engkau Allah yang hebat, yang menyertai juga selama 61 tahun pelayanan anak GPIB. Terima kasih ya Tuhan, di tengah pandemi ini kami percaya di tahun-tahun yang akan datang, suasana akan menjadi jauh lebih baik ya Tuhan. Dan biarkanlah perenungan kami di 61 tahun pelayanan anak GPIB ini dapat mengajarkan kami banyak hal ya Tuhan. Ketika walaupun kami berjauhan, kami tidak bertemu, tapi kami dapat saling menyapa dan saling mengasihi melalui online ya Tuhan. Biarkanlah semangat ini tidak surut walaupun kami tidak bertemu satu dengan yang lain. Terima kasih ya Bapa, kami juga mau menyerahkan pelayanan anak GPIB Sinai ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Biarkanlah kakak-kakak layan dapat melayani kami dengan baik, dengan penuh sukacita, mau menjamah kami, melayani kami dari minggu ke minggu ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi KMJ kami, Ibu Happy Siahaan ya Tuhan, beserta dengan keluarga. Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan bagi Ibu Happy, beserta dengan keluarga. Dan Engkau memberkati pelayanan Ibu Happy dimanapun beliau melayani ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan semua kami ke dalam tangan-Mu, terutama juga bagi teman-teman kami mungkin yang sedang sakit. Engkau jamah ya Tuhan, Engkau berikan kekuatan dan kesembuhan bagi teman-teman kami ya Tuhan. Engkau menjamah mereka, Engkau mengasihi mereka, Engkau memberikan semangat bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang berulang tahun ya Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau berkati sukacita mereka, dengan Engkau menjamah mereka dimanapun mereka berada. Engkau memberkati pendidikan adik-adik kekasih kami ini. Engkau memberkati keseharian adik-adik kami. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya dan sakit penyakit. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyatukan doa kami yang kurang sempurna ini ke dalam doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan mengungkapkan rasa syukur kita berupa persembahan yang kita akan berikan melalui kantong-kantong persembahan yang akan dikumpulkan ke Papa Mama. Sambil menyanyikan satu buah lagu Kidung Ceria, Ku Beri Persembahan.
kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini ya Tuhan, Kau telah berikan kesempatan kepada masing-masing kami untuk boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini ya Bapa, boleh berasal dari hati kami yang tulus, hati yang penuh syukur, karena berkat-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Dan kiranya ya Tuhan, Kau berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya, agar berguna bagi pelayanan dan terutama pelayanan di gereja kami, GPIB Sinai Surabaya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak, yang senantiasa menyertai kita, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kondisi ini mengubah banyak kebiasaan kita. Hal-hal yang harusnya biasa dilakukan di luar rumah, kini harus dilakukan di dalam rumah. Seperti belajar, bekerja, juga beribadah. Mulai dari jemaat lanjut usia, dewasa, remaja hingga anak-anak diajak untuk mau berubah dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat guna meminimalisir serta memutus rantai penularan COVID-19. Menghadapi tantangan ini, sebagian besar jemaat telah mengupayakan kegiatan rutin seperti ibadah hari Minggu, pelayanan anak, atau yang biasa dikenal dengan IMPA, dapat terlaksana secara daring. Sebagian jemaat telah berkreasi melakukan kegiatan non-rutin seperti kebersamaan di dalam Sabtu Ceria, lomba dalam rangka Paskah, lomba dalam rangka HUT Kemerdekaan RI juga dilakukan secara daring, serta mengunjungi adik-adik melalui video call. Hal ini terasa sangat menceriakan hati anak dan orang tua di tengah kejenuhan berada di rumah saja. Ini semua dapat terlaksana berkat para pelayan yang mau belajar hal baru dan mengupayakan yang terbaik, serta dukungan dari orang tua dan presbiter. Sebagian besar presbiter telah turut memotivasi, mendampingi, dan memantau kegiatan Pelkat PA. Bahkan sebagian telah turut terlibat langsung. Hal ini sangat berarti bagi para pelayan dan anak demi memastikan pelayanan kepada jemaat anak tetap diberikan secara bertanggung jawab. Di bulan September ini, Majelis Sinode Departemen PPSDI PPK telah menyiapkan pembinaan bagi anak dan pelayan dalam bentuk daring. Diharapkan kepedulian jemaat untuk membangun iman anak dapat mendorong terlaksananya kegiatan ini. Bagi jemaat yang masih mengalami kendala terkait keterampilan pelayan dalam menggunakan teknologi, serta keterbatasan sarana dan prasarana, sinergi antar berbagai unsur sangat diperlukan. Solusi juga dapat diperoleh melalui koordinasi dan kerjasama lintas jemaat di lingkup MUPOL. GPIB Taat dan Menjadi Berkat adalah tema yang diangkat pada HUT Pelkat PA yang ke-61 sesuai dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Walaupun kecil, berbagai keunikan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga, bahkan bagi dunia. Oleh karenanya, mari kita menyediakan ruang dan kesempatan untuk anak dapat menghayati panggilannya menjadi berkat di berbagai kegiatan seperti jam doa anak atau pertemuan doa anak, persembahan pujian di berbagai kegiatan pelkat, serta publikasi karya anak berupa puisi, gambar, dan sebagainya dapat memotivasi kaum lanjut usia, orang tua,
jemaat yang sakit, dan semuanya. Tetap ceria adik-adik, tetap semangat kakak-kakak. Kiranya kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani dapat memberikan penghiburan, bahkan dapat turut memulihkan dunia bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat bersukacita merayakan 61 tahun usia pelayanan Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Sambil bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah kita sambil menyanyikan lagu Ku Diberikan Kidung Baru. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita satu di dalam doa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah boleh bernyanyi, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman yang kami dengar tadi ya Tuhan, boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu saja di dalam minggu kami yang ke depan ya Bapa. Kami mohon penyertaan-Mu di dalam proses kami belajar di rumah kami masing-masing. Kau boleh sertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih.